Yoris Sebastian waktu kecil, waktu SD, itu jauh dari sosok kreatif. Sebelum masuk jadi Yoris High, Yoris PL tuh lumayan eksis juga lah. Start as small as you can. Iya. Gegap gempita, Yoris Sebastian muda datang ke managers meeting, menyampaikan gagasan, bikin konser artis lokal, seminggu sekali, belum ada harinya, dan langsung ditolak. Lo sudah mengalami yang namanya hard rock experience. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Halo, selamat hari gini. Ketemu lagi hari ini. Gue yang bertugas. Gue Deddy G, ditemenin Bersama Budos. Oke. Yes. Topik hari ini, kalau kita kembali ke era-era retro, kalau bicara kreativitas, sosok yang satu ini nggak pernah lepas dari kontroversi pada saat kreativitas di era-era retro. Yes. Silakan, monggo Mas, kenalkan diri. Halo semuanya, saya Yoris Sebastian dari era 80-an. 80-an, oke. Selamat tepuk tangan. datang Mas Yoris. Oke, kita mulai. Silakan Bu Silakan. Dos. Korek Oke. abis Mas Yoris di sini. Oke, Mas Yoris, kita mulai ya. Kita kan Retroism Plus 62 ini bicaranya tentang 70s, 80s, 90s. Pokoknya era-era di mana kita grow up ya dan besar. Nah, kita mau korek-korek dulu nih dari awal tahun 70-an, 80-an, masih kecil dan mulai remaja. Bisa ceritain nggak? Ya, Besarnya di mana? ya saya dari dulu kebetulan dari kecil di Jaksel. Oh ya, anak Anak Jaksel. Jaksel. Anak Jaksel sejak dahulu kala gitu ya. Jaksel sejati. Dan ya sedih sih sekarang karena teman-teman saya yang di Jaksel rata-rata pada ke ini ya, Oh, ke oke. apa namanya suburb gitu ya. Tapi ya saya kebetulan dari tahun 74 pindah ke Jakarta dari Makassar satu keluarga dan ya selalu di daerah situ sih. Kakak saya juga sekarang udah di BSD, tapi kalau saya kebetulan tetap di Jaksel gitu ya, di Kebayoran Baru. Di Kebayoran Baru. Dan ya zaman dulu ya masih sempat waktu kecil banget kayaknya masih sempat nonton di Garden Hall, bioskop masih ada. Masih ada ya. Jadi lumayan, bahkan pas gede sebenarnya saya pengen bioskop tua itu lestarikan, tapi ya Garden Hall nggak keburu gitu. Padahal Iya. kan enak juga ya bawa anak, bawain dulu waktu Iya. kecil papi nonton di sini. Di sini ya. Terus ya ke Blok M, main dingdong gitu ya. Apalagi ya yang pasti naik bus kota, Bus kota. keliling-keliling, naik bus tingkat gitu. Kalau zaman dulu kan hiburannya nggak terlalu banyak ya. Betul. Makanya saya bilang kalau sama anak zaman sekarang, sebenarnya generasi saya juga orangnya bosenan. Misalnya main game atau main apa gitu ya. Iya, Tapi bener bedanya juga ya. pilihannya nggak banyak. Betul. Jadi kita terbiasa untuk menyelesaikan apa yang kita mainkan gitu ya. Bahkan yang tadinya misalnya Donkey Kong gitu ya, main Iya, Game Watch iya, gitu ya. iya. Saat saya udah berhasil nih, Iya. tapi kan masih ada miss 1, miss 2. Main lagi sampai saya bisa selesaiin Donkey Kongnya tanpa ada miss. Tapi kalau ditanya, bosan nggak? Sebenarnya bosan. Iya, bosan Tapi juga. nggak Nggak ada lagi pilihan. mainan. Betul, betul. Nah, beda sama mereka sekarang kan. Jangankan zaman era PlayStation. Menurut saya era DVD bajakan PlayStation itu yang salah satunya ngerusak karena anak-anak ini tidak menghabiskan film DVD yang dia beli karena kan bajakan. Oh iya. Nah, makanya kalau sekarang anak saya biasakan beli yang original terus dia selesaikan dan Selesai sesuai dulu. usianya dia gitu. Nah, kalau sekarang lebih parah lagi kan di handphone nggak suka gamenya uninstall, Iya. install yang baru. Candy Crush udah bosen ganti lagi. Jadi memang dari generasinya aja sudah berbeda. Generasi yang sekarang memang secara tidak sengaja terdesain untuk tidak loyal atau tidak suka dengan satu hal untuk waktu yang lama. Ya, ya. Konsistensi berarti ya. Jadi ini Itu kan permainan Lanjut. pribadi ya, Om Yoris ya. Sempat ngerasain main di luar nggak? Oh, kalau yang main berkelompok, Yes. saya sih main semua ya, basket, Oke. voli, Oke. SD, SMP, SMA ya. ya. Dan makanya kan tadinya cita-cita jadi pemain NBA, tapi Gitu ya. ternyata modal tinggi aja nggak cukup. Iya. Jadi, tapi saya termasuk orang yang sebenarnya
saya ngerasa saya jadi sekarang seperti ini justru karena ekskul dan organisasi sih. Jadi terutama dari SMP ya, SMA, Pangudi Luhur itu saya nggak tahu kenapa, dan zaman dulu kan jam 12 pulang kita. Iya, betul, nggak sore, betul. Jam 12 pulang, nah disitulah sebenarnya pembelajaran utama saya di mana ikut olahraga, ekskul, ikut organisasi. Kalau di SMA tuh majalah sekolah, SMP mading, jauh sebelum AADC bikin mading ngetop. Makanya saya seneng banget kemarin ada yang media gitu yang mulai touch lagi ke 100 mading di SMA di Jakarta. Buat saya tuh keren banget gitu kan. Jadi ya kalau secara berkelompok saya termasuk bisa dibilang lebih rajin di luar sekolah daripada di sekolah. Jadi ekskul sama organisasi tuh sampai SMA aja saya masih ikut drama. Bayangin nggak drama kayak model-model Glee gitu, tapi kita mainnya sama Tarki. Oh gitu. Iya, kan harus tuh. Kesempatan yang menyenangkan sebetulnya untuk anak PL. Menyenangkan pementasan bareng gitu ya, jadi nama suster. Dan saya kan waktu kecil sebenarnya saya di Peloraya. Makanya saya bilang kalau saya cewek pasti masuk Tarki, karena suster yang buat teman-teman saya killer tuh itu teman baik saya dari kecil, gitu kan. Tapi ya karena saya cowok, saya masuk PL, SMA Pangudi Luhur Brawijaya, dan sampai sekarang rumah saya juga masih di dekat-dekat situ, tapi udah nggak di Peloraya. Oke. Peloraya banjir soalnya. Iya, betul. Jaksel ya berarti masih. Ya. Kita mulai masuk nih inti pembicaraan kita hari ini yang berlatar belakang Om Yoris. Om Yoris kan terkenal dengan kreativitas. Bisa nggak identifikasi zaman-zaman sekolah, zaman-zaman SD, SMP, mulai tergelitik untuk mulai kreatif gitu. Jadi nggak hanya follow the rule, follow the order dari sekolah, tapi udah mulai nih tergelitik nih. Gue nih mesti di fase mana tuh? Fase mana yang terasa? Sebenarnya sih mulai SMA ya. Oke. Karena saya justru sekarang sering banget sharing ke berbagai korporasi, terutama korporasi yang bilang perusahaannya tuh karyawannya kurang kreatif gitu ya. Bahwa saya kalau dilihat waktu saya SD, SMP bahkan ya, SMP mulai dikit itu malah jala dinding segala. Tapi kalau dilihat Yoris Sebastian waktu kecil, waktu SD, itu jauh dari sosok kreatif. Jadi kalau bapak ibu saya ditanya nih, 4 bersaudara, kira-kira siapa yang di masa depan menjadi salah satu orang kreatif tokoh kreatif di Indonesia, nggak mungkin Yoris. Justru saya tuh follow the rules. Jadi nonton Star Wars di Garden Hall, kita terinspirasi, tidur, bangun-bangun, karena kamar sendiri-sendiri, saya lumayan di Peloraya, panggil sama adik saya, Dad, kamar saya, tembok ini semuanya udah digambar sama dia Star Wars. Kata-kata yang keluar dari Yoris Sebastian kecil apa? Udah izin papi mami belum? Oke. Jadi menarik. Saya terus banget. Saya tuh sebenarnya sangat biasa aja lah, bukan anak yang kreatif. Nah mungkin SMP udah ada benih-benihnya mading gitu ya, tapi juga belum eksis lah ya. Maksudnya seneng saya, tapi gini, seneng saya ngeliatin kalau Senin gitu habis kita pasang, orang-orang berdatangan tuh baca mading tuh, ngeliat mukanya tuh saya seneng. Tapi mungkin itu belum hits lah ya, belum eksis lah. Nah di SMA sebenarnya mungkin karena PL cowok semua, dan lagi-lagi saya belajarnya sebenarnya dari luar sekolah, dari alumni. Waktu dulu tuh kita sebenarnya, saya nggak bilang bully ya, jadi sebenarnya kita dikerjain, tapi pas udah beres masa ospek itu semuanya udah jadi akrab. Jadi kan misalnya anak kelas 1 berantem 1 lawan 1 anak cowok, sama anak kelas 3 kelas 1-nya menang, nggak diapa-apain. Ya kan? Nah jadi buat saya di masa ospek itu, saya malah dengar dari alumni bahwa kalian anak PL, nggak ada nyoret-nyoret jalanan. Kalian bilang PL top itu lewat media, lewat orang-orang lain yang mengakui kehebatan Pangudi Luhur. Nah di situ sih sebenarnya saya mulai kepikiran gitu ya. Iya ya, kakak-kakak kelas saya nih selalu kreatif, diliput berbagai media. Ada fitness, walaupun pakai semen. Makanya kalau sekarang saya bilang jangan PL, jangan dibikinin fitness. Nah, udah banyak banget fitness di mana-mana. Zaman dulu kan cuma di tempat-tempat tertentu yang ada fitness. Itu kita ada wall climbing di tembok sekolah gitu. Selalu hal-hal yang SMA lain tuh nggak ada. Pemilihan OSIS, bahkan masuk di majalah Hai sebagai pemilihan OSIS paling demokratis di Indonesia.
dan mirip, ada debatnya segala macam, Iya. itu mirip seperti yang Oh sekarang. iya. Ya kan, dan bisa jadi yang kalau di PL di angkatan saya itu ketua OSIS-nya itu bukan yang anak basket, padahal kan biasanya anak basket yang paling favorit. Bisa nggak, kenapa? Pas debat, wih, ini orang keren juga ya, leadership-nya, cara jawabnya. Hanya memang kalau di PL semua yang debat habis itu masuk di kabinet, bukan kabinet, di OSIS Jadi gitu kan. OSIS. Dan yang lucu juga di zaman itu lagi sibuk nih ya debat ya, semuanya empat-empatnya udah bilang siapapun yang kepilih jadi ketua OSIS, Yoris Sebastian adalah bendaharanya. Why? Gitu. Karena dianggap tuh saya jago ngurus duit Mengelola uang. dari SMP SMA tuh Oke, saya oke. terus saya kan bikin kaos gitu ya, jualan kaos PL segala macam. Nah, jadi intinya sih sebenarnya masa atau blueprint saya menjadi kreatif itu sebenarnya di Pengabdi Luhur, karena kita mencoba menunjukkan ke alumni bahwa kita juga bisa bikin yang berbeda, termasuk yang di atas saya tuh PL 90 itu bikin PL Fair, saya PL 91 udah jadi panitia juga. Nah itu wartawan lagi-lagi datang wawancara kita gitu, gimana kok bikin PL Fair keren banget nih, pensi pertama di Indonesia gitu ya. Kita waktu itu kalau nggak salah saya humas gitu, saya bilang ya kita waktu kecil ke Jakarta Fair, pas udah gede SMA kita pengen punya fair sendiri. Jadi kadang-kadang memang creativity itu sesuatu yang beda, tapi sangat terinspirasi dari kehidupan Events, kita ya. gitu loh. Jadi nggak perlu yang terlalu rocket science sebenarnya, tapi lebih jujur terhadap apa yang terjadi di sekitar kita dan coba bikin sesuatu yang membanggakan, yang berdampak positif, tapi orang lain belum kepikiran. Iya, iya. Sesederhana itu. Jadi Dari tadi saya ngerasa kreativitas saya tuh terlatih tuh di SMA PL. Itu blueprintnya. Semua yang saya bikin di SMA PL itu sekarang saya bikin dengan versi yang lebih besar, Iya, iya, versi nasional, versi dunia Iya, gitu. iya. Tapi dulu versi kecilnya kecilnya di SMA. SMA. Nah, Kreatif thinking banget Terus ya. thinking, nah, Debbie. tapi di sini gue menemukan Tapi nggak sengaja. nggak sengaja. Nggak sengaja. Bukan belajar Nah, gitu. di sini gue menemukan dua hal nih, nggak tahu. Koreksi kalau salah. Yang pertama, yang biasanya di beredar, orang kreatif itu kan harus orang yang lincah. Harus orang yang rajin ke sana kemari. Kayaknya Ternyata lincah. kalau ngeliat profilnya Yoris kan jauh dari situ sebetulnya ya. Tapi terjawab tadi sudah. Yang kedua berarti kan stimulasi lingkungan juga kuat sekali ya. Sangat. Apakah mungkin kalau pada saat itu tidak di PL, terpancing aktivitasnya Yoris pada saat itu enggak? Nah makanya kan, tergantung sekolahnya. Makanya sekarang saya setuju sama kutipan atau quotes yang bilang bahwa lihat ini ya, 5 teman dekat lo itu sudah bisa menggambarkan masa depan lo. Karena kita pasti ke bawah. Iya. Itu yang sampai sekarang di Instagram @yorisbastian saya selalu bilang, kita punya teman dekat sama kita punya bahasa Inggris ya, satu inner circle, satu close friend, gitu loh. Jadi kalau close friend itu buat saya long lasting, kayak teman-teman saya anak PL segala macam itu close friend, Iya. walaupun ya mungkin nggak ketemu sering banget, tapi mereka adalah close friendnya saya. Dan misalnya pada saat saya kerja di Hard Rock Cafe saya ada masalah, saya ngobrolnya sama close friend. Close friend, oke. Jadi close friend buat saya itu last forever, gitu ya. Ada beberapa orang. Nah, kalau inner circle ini berubah. Inner circle saya waktu di SMP, SMA berubah karena nggak ada cewek lagi. Oke. Ya kan? Oke. Iya, Tapi berubah-ubah. akhirnya mungkin bisa dibilang beberapa anak teman SMP saya itu jadi close friend-nya saya, ya kan. Tapi udah bukan inner circle, udah beda mainnya kan. Apalagi kalau dia dari SMP PL nggak masuk SMA Tarakanita, makin jauh, ya kan. Nah, udah punya nih inner circle di PL, saya masuk Majalah Hai. Saya punya inner circle yang baru. Iya. Orang pulang sekolah main sama temennya, saya pulang sekolah ke Ke Palmerah, Hai. ke Hai. Inner circle saya tua-tua, Ya, ya, ya ya, kan. ya. Saya paling muda. Ya, ya. Terus masuk di Hard Rock Cafe juga gitu. Pada saat saya kuliah masuk di Hard Rock Cafe, ya ada sih banyak anak muda, lebih banyak anak muda di Hard Rock Cafe. Tapi ini perusahaan multinasional. Ya. Inner circle saya beda lagi. Di situlah saya kenalan sama Mutia Kasim. Jadi Mutia Kasim tahu-tahuan aja kan, saya hai di Prambors. Iya. Tapi saya masuk tuh bukan karena dia gitu loh. Maksudnya saya baru jadi temen dan sekarang Mutia Kasim jadi close friend saya.
saya tetap bertemu sama dia from time to time, tapi dia sudah tidak menjadi inner circle. Inner circle nih yang kita kemana-mana nih Bareng. sama dia Sama terus. dia. Nah, inner circle tuh akan berubah Ya. tergantung dari pekerjaan kita. Nah, itu sih yang buat saya memang lingkungan sangat penting. Betul. Tapi, nah ini ada tapinya nih supaya nggak jangan salah. Saya udah belasan tahun ngajar di berbagai korporasi. Nah, Mas Yoris enak kerja di Hard Rock Cafe. Saya bilang iya, tapi Hard Rock Cafe itu kalian pernah ke kantornya nggak? Kantornya kantor biasa. Iya, iya. Ini untuk saya bilang kalau bisa punya kantor seperti Google bagus, Yeah. saya nggak ngarang. Yeah. Tapi jangan karena kantornya nggak bisa kayak Google, nggak ada prosotannya segala Iya, macam. iya. Terus wah Hilang saya, kreativitas. saya jadi nggak kreatif mas. Iya. Iya, iya, iya. Kantornya Hard Rock kan kantor biasa, lantai 8, terus di Plaza Indonesia di basement gitu. Ya. Kantornya biasa kok, Plaza nggak Indonesia. yang maksudnya. Jadi buat Peluang saya gitu. kreativitas tuh lebih dari apa yang kita lakukan sehari-hari, gitu. Tapi kalau bisa dikasih suasana kantor yang Lebih menunjang. kreatif, itu ya. Tapi Iya, buat bagus. saya lebih penting orang Ya. daripada Orang-orangnya. suasana Suasana. atau fasilitas kantor. Betul, betul, betul. Mbak, Mbak. Nanya dulu. Silakan. Ya, tadi masih kurang nih pengen dengar ceritanya ketika masuk HAI. Oke. Ya, itu gimana kok bisa nyemplung di situ? Jadi HAI itu tidak sengaja, saya juga nggak tahu gimana cerita pastinya ya. Tapi yang pasti pas pemilihan OSIS di Pangudi Luhur itu, Mhm. saya kelas 2 SMA, foto saya kepake di majalah HAI. Oh iya? Saya juga lupa gimana ceritanya ya, yang penting kejadian aja. Terus ya HAI-nya juga fair kan, ya udah kamu dibayar, saya masih ingat dibayar 7.500 rupiah. Oh, Langsung oke. traktir makan-makan sama teman-teman gitu ya. Dan di majalah HAI minggu depannya ditulis kalau Tulis, kemarin foto adalah baik. Yoris Bastian. Nah sejak itu sih sebenarnya karena saya dibayar gitu kan. Terus ada satu momen lagi, saya dulu ayah saya itu kerja di perusahaan kayu. Mhm. Nah perusahaan kayu itu punya cabang di Singapura buat ekspornya. Nah zaman dulu tuh orang kantor tuh nggak percaya sama jasa pengiriman. Dulu mungkin belum ada DHL, Nah, ya, belum ada apa DHL. segala macam gitu ya. Jadi yang dipakai tuh human. Nah, bapak saya berstrategi karena di posisinya di kantor juga lumayan lah gitu ya, senior. Setiap anak-anaknya nih 4 libur itu jadi kurir. Dan di sana ada apartemen. Apartemennya keren lagi, Mount Elizabeth Tower. Oh, oke. Dekat Orchard ya kan. Nah, tapi yang menarik karena kami tinggal selama liburan panjang misalnya sebulan itu kita bisa tinggal 3 minggu. Tergantung siapa yang berangkat duluan nih, bawa dokumen tadi kan. Nah, jadi kita sebenarnya nggak liburan ke Singapura. Kita tinggal, ya kan? Karena kalau liburan kan ya udah. Main-main Nah, ini lah. maksudnya cuma 3 hari, seminggu. Ini 3 minggu sampai 1 bulan. Jadi kamu harus hemat-hemat, makan yang murah, beli aqua galon, gitu. Padahal mineral bisa diminum ya, kita masih nggak biasa lah beli aqua. Nah di sana itu gabungan tadi ya, foto saya dipakai dan saya di apa namanya di Singapura itu ketemu karyawan KFC, masih seumuran saya. Dengan bodohnya saya nanya, kamu kerja karena butuh uang? Enggak sih dulu. Orang tua saya ngasih uang yang cukup buat saya hidup, tapi saya kerja di KFC buat tambahan beli barang-barang yang saya pengen, yang mungkin orang tua belum tentu ACC. Memang keren juga ya. Tapi di Indonesia waktu itu, kalaupun sudah ada KFC, kayaknya nggak nerima dia anak kecil kan. Nah pas HAI bayar 75, saya nanya, emang kalau di sini kalau foto sama tulisan dipakai dibayar ya? Iya. Lo iyalah, masa nggak dibayar lu gimana? Nggak, saya pikir kan buat ngetop aja. Enggak lah, dibayar. Kalau artikel sekian, kalau artikel yang kamu tulis sendiri, nah dari situ saya mulai rajin gitu loh, nyodorin foto, artikel, wawancara anak SMA yang bolos, padahal saya sendiri bolos. Tapi saya bolosnya produktif, Iya, iya. ya kan? Jadi itulah apa ya kejadiannya, dan memang kan PL sering banget diliput. Terus ada satu juga kejadian dari yang saya ngomong itu, senior reporternya tuh inget kan nih, Yoris nih pengen dapat duit nih dari HAI.
lagi ada acara apa saya lupa ya, acara SMA tuh pada ngumpul semua anak SMA se-Jakarta. Selesai acara, bukan sebelum acara ya, selesai acara dia ngomong, lu yang nulis ya. Gue gini, lah kenapa nggak bilang tadi kan gue catet. Udah, lu mah inget Lu masih bisa gitu. Dia kan mau duit, bayar nih. Dan ini masih SMA nih. Masih SMA, jadi acara SMA kan sering kan, maksudnya kita diliput, kalau nggak kita diundang apa, Hai bikin acara kan, Hai majalah remaja pria. Nah itu kayak banyak unsur ketidaksengajaan juga. Saya juga harus wawancara sih. Terakhir dia udah jadi direktur Gramedia majalah gitu ya, si Elwin. Nah, saya harus nanya sih sama dia, kenapa dia nyuruh saya waktu itu. Karena anak SMA-nya banyak. Tapi saya ingat tuh, mungkin dia ingat saya pernah nanya-nanya fee-nya kan. Nah, jadi dari situ, terus mungkin tulisannya bagus, karena saya memang anak mading, anak majalah sekolah. Nah sejak itu jadi sering, dan di masa itu saya agak unggul karena saya fotografer yang bisa nulis. Nah iya. Saya bilang, Agak jarang. kan zaman dulu kan motret nggak bisa ada contekannya. Iya. Lu ngirim reporter ke luar negeri, fotonya nggak jadi gimana? Nggak bisa dibantu. Kalau gue luar negeri tulisan nggak bagus, ini jagoan-jagoan reporter senior editor semua bisa benerin dan bisa dititip. Lu harus nanya apa segala macem kan. Tulisan tuh masih bisa dipermak, foto nggak bisa zaman dulu. Betul. Ya kan? Jadi saya lumayan di zaman saya dulu bisa ngeliput Sting di London, hanya 36 jam di London. Kita harus kembali karena harus nyetak foto. Dan nggak bisa ngirim naskah juga nggak bisa kan. Tapi yang nulis waktu itu Iis, wartawan fresh graduate. Tapi saya waktu itu hitungannya udah senior, jadi saya harus nge-train Iis yang sebenarnya usia lebih tua dari saya, tapi dia baru masuk HAI. Sementara saya waktu itu di HAI udah berapa tahun lah. Tapi saya freelance, saya nggak pernah jadi karyawan. Freelance. Karena kalau jadi karyawan di Kompas Gramedia harus total, maksudnya nggak boleh. Waktu itu saya kan eranya SMA sama kuliah, era saya di HAI. Nah ini memancing gue tertarik ke hard rock kan nih. Ini mulai kan transisi dari HAI ke hard rock nih kan transisi. Nyambung situ. Dan mungkin koreksi kalau salah, di hard rock inilah titik awal Yoris mulai berkiprah di kreativitas secara dikenal sama umum ya, kalau nggak salah ya, di hard rock ini. Nah yang menarik itu di HAI ini kan senang menulis sama senang foto kan. Sementara di hard rock ini kan nggak ada kerjaan menulis dan berfoto kan. Ada justru. Oh ada, nanti tahun lagi. Ini kan berpindah ya. Satu berpindah, kedua kan juga nggak tahu nih mungkin kehidupan musiknya Yoris seperti apa, karena rasanya kalau masuk ke hard rock itu kan kalau nggak ngerti musik banget jangan coba-coba ke hard rock zaman itu ya mas. Bener nggak itu? Nggak tahu, coba deh tolong jelasin. Ya jadi klarifikasi dulu nih kan, kalau musik mungkin dari SMP udah suka YouTube. Wow, sama dong. Tapi dan itu yang sebenarnya membuat akhirnya bahasa Inggris saya di SMP dan SMA bagus di era yang sebenarnya belum terlalu penting kan bahasa Inggris ya, nggak kayak sekarang. Anak saya udah was aja. Tapi waktu itu saya bingung, running to stand still, gimana caranya berlari tapi diem, scream without raising your voice. Gimana orang berteriak tapi nggak naikin suara. Ini masih Bono puitis aja nih, saya pikir waktu SMP tuh ya. SMP SMA dengerin lagu-lagu itu. Nah baru nanti sebenarnya later on saya ngerti maksudnya Bono, maksudnya YouTube, dan itu saya masukin di buku saya. Terus SMA di HAI kan. Nah kalau dibilang eksis lumayan sih, karena bayangin waktu New Kids on the Block, mungkin saya satu-satunya anak SMA yang punya ID card. Sayangnya waktu itu belum ada sosial media kan. Iya, jadi tapi yang tahu tapi kan orang yang baca gitu. Liputan. Yoris NKOTB. Ini Yoris. Gitu. Dan kalau dulu tuh kalau bukan karyawan namanya huruf gede. Saya juga bingung, jadi malah lebih clear kan. Kalau yang karyawan tuh malah cuman pakai singkatan. Misalnya Elwin tuh cuman Win. Gitu loh. Jadi singkat 3 huruf kalau karyawan. Kalau bukan karyawan dikasih nama lengkap Yoris gitu. Jadi saya sebenarnya udah lumayan eksis secara nasional, dan istilahnya tadi teman-teman sekolah yang mungkin levelnya tadinya sama, saya kan bukan ketua basket misalnya atau apa, bukan cowok favorit lah, mendadak jadi favorit juga karena gila loh, maksudnya bisa New Kids on the Block, bisa siapa, nah itunya kan menaikkan lah ya. Jadi nah ini ceritanya nih, Hard Rock buka tahun 92,
Ya. Grand opening 2 Oktober 1992. Kami ngeliput gitu loh. Dan untungnya ini high ya. Biasanya yang lain kan undang 2 ya, 1 reporter, 1 fotografer. Iya. Gue nyelip 3 orang karena majalah High waktu itu eksis banget. Eksis banget. banget. Betul. Dan saya belum kenal Mutia Kasim tuh waktu Oke. liput, nah, foto. Nah ini yang lucu nih, asistennya Mutia Kasim namanya Rati Suharjo, SMP Pangdiluhur. Tapi beda jauh. Beda jauh. Maksudnya bukan angkatan saya. Dia nelpon, minta nomor telepon ke Hai, Yoris gitu kan, karena dia lihat nih freelance. Kalau Daus senior saya kan karyawan, dia nggak enak lah. Jadi semua yang datang tuh, yang freelance tuh ada 5 orang ditawarin jadi fotografer resminya Hard Rock. Dibayar 300.000, saya masih ingat, Oke. untuk 1 album foto. Jadi modalnya zaman dulu bawa 2 kamera aja, karena yang ini negatifnya harus kita kasih plus nyetakin. Nah, masih ada margin lah. Iya, oke. Nah ini tapi yang menarik, pada saat ngasih harga 300.000 itu sebenarnya itu bukan dari Hard Rock, tapi dari saya. Jadi kan dia bilang, ini ada 5 nih. Saya bilang, yang lain udah ngasih harga belum? Udah. Termasuk ada kakak saya. Oh, fotografer juga kan? Fotografer juga kan biasa kan, adik kan ngikutin kakak. Iya, iya. Oke. Basket saya ikut, Oke. jualan merchandise, PL saya ikut, fotografi saya ikut. Walaupun dia nih pinter nih, dia kalau sekolah tuh ranking 1 mulu. Jadi kalau motret tuh dia precisely, cekrek. Kalau saya, cekrek. Saya males, Ada pilihan, ngitung. banyak pilihan. Saya males ngitung, yang penting 1 jadi. Nah, 4 orang ini udah ngasih harga. Ada yang 700.000, 500.000, paling murah 3,5. Bukan kakak saya 300. Anak muda, ya kan? Yang penting gue jadi fotografer. Jadi tahun 92 habis Hard Rock buka itu sampai September 93 itu status saya adalah freelance fotografer High. Hard Rock. Hard Rock. Dan High juga. Ya kan? Bahkan berapa kali ke Singapura tuh, Elton John apa segala, kita ada program kan. Keren. Nah itu kan mewakili Hard Rock, ya tadi yang bisa motret cuma saya. Iya. Pergi. Nah later on nih saya jadi GM Hard Rock nih, orang Hard Rock Singapura, the photographer, become GM, bingung dia kan. Ini lompatannya gimana? Nah, itu. Nah kenapa saya bisa masuk jadi karyawan? Karena kan saya udah dualisme tuh. Saya kuliah, saya masih freelance di High, walaupun udah dikasih ultimatum sebenarnya, lu kalau nggak mau jadi karyawan, gue nggak bisa nih, nggak fair. Pendapatan lu per bulan lebih gede daripada karyawan, kayak gitu kan. Nah, saya juga freelance di Hard Rock, official photographer Hard Rock, gitu loh. Karena setiap ada tadi 300.000 sebulan, Hard Rock bisa 3-4 kali ya. artis lah datang. Iya. Nah, sampai satu hari John Bon Jovi datang ke Jakarta. Nah, iya. High itu official magazine. Jadi misalnya Bon Jovi 4 hari di Jakarta, kita doang tuh yang ada di apartemennya dia. Terus-terusan. interview. Maksudnya selain interview ya tadi media lain, wawancara segala tuh kita selalu ada di sana. Oke. Kita saking deketnya. Standby. Nah, dan saya kan udah sering tuh, saya udah bisa dibilang lumayan senior lah di High kan. Nah, pas lagi break, hari kedua atau hari ketiga saya lupa, saya ngomong sama si John Bon Jovi, kan udah makin kenal ya. John, lu kayaknya demen banget musik ya? Ya iyalah, dia bilang, semua musisi pasti demen musik. Lah enggak, tapi lu setiap break lu main musik, lu main gitar. Yang lain kalau break ya ngapain kek? Nggak main gitar. Terus, oh iya emang gue suka banget musik. Nah kalau lu suka banget musik, kenapa di Jakarta lu nggak manggung? Kasian kan lu tiap hari liat fans lu tuh nungguin di bawah. Tidak ada yang istilahnya bisa dengerin lu main. Padahal naturally lu emang udah seneng main. Kan ada orang main musik itu kerja nyari duit. Ya gue manggung di mana? Di Hard Rock Cafe. Di sana kan dia orang Amerika kan? Iya. Emang ada Hard Rock? Ada, gue bilang. Nah, dia nggak Dan tahu nggak tahu. itu. Dan GM-nya orang Amerika, enak kan? Ya iya, langsung nyambung dong. Kenalin nama gue. Gue akan ajak GM-nya, gue ajak PR-nya Mutia Kasim sama Head of Security. Untuk mikirin John Bon Jovi mau manggung di Hard Rock. Hard Rock. Akhirnya deal, dia akan manggung 2 lagu di malam terakhir kalau nggak salah sebelum dia pulang. Dia waktu itu berdua sama Tico Torres kan, drummer. Habis dinner kita ke Hard Rock. Dealnya nggak boleh ada iklan, karena kan kalian nggak bayar. Ya. Nah, dasar orang Indonesia, nggak ada iklan, tapi mulut ke mulut.
Bahkan sampai di radio yang biasa radio official kita juga gitu. Katanya. Katanya. Ya, ini belum tentu nih. Ya. Tapi ada kabar burung nanti malam John Bon Jovi mau ke Hard Rock. Ya kan, nah, ini kita nggak iklan. Hush-hush aja. Makan di Pecenongan. Ini Pecenongan nih. Ini hotelnya dia Sahid. Pas balik tuh dia balik lagi. Nah, bohong, katanya mau ke Hard Rock. Iya, Bon Jovi mau sikat gigi dulu habis makan. Dan zaman dulu nggak ada handphone. Orang di Hard Rock, teman saya yang udah saya kasih bocoran aja, akhirnya lapar nggak dapat meja, dia ke McD dulu makan. Pas datang, dealnya Bon Jovi adalah begitu kita masuk, pintu ditutup. Karena ini kan bukan buat jualan. Iya. Temen saya lagi makan di McD. Iya, jadi dia nggak naik lagi ke atas. Habis lama emang dari yang kita prediksi habis dinner nih di dan dulu nggak ada handphone kan. Nah, dia suka banget crowd-nya, makanya saya selalu bilang kan, kayak Coldplay saya udah nebak di Instagram saya. Pasti Ramai. Chris Martin dan Nanan akan sangat suka sama crowd-nya Jakarta. Crowd kita, ya. Bener kan? Setelah Betul, konser betul. dia tulis one of the best gitu. Iya. Nah sama Bon Jovi yang harusnya cuma 2 lagu, kita beliin gitar di Sarina, dia orangnya isi kan, yang penting gitar Clear. akustik, dia stem bentar, dia main. Karena maksudnya dia malas bawa kan. Iya, Dan itu kan buat memorabilia. Betul. Habis itu kan ada tanda Langsung tangan. kasih. 2 lagu, nambah akhirnya 6 lagu. Nah pas tambah dia 6. pulang, GM-nya ngomong, siang orang apa itu. Lo sudah mengalami yang namanya hard rock experience. This is hard rock. Hard rock tuh artis datang, makan, main tuh kita nggak bayar. Ya mungkin kita kasih makanannya gratis. Tapi lo tuh udah part of the magic Wow. bahwa Bon Jovi bisa datang. Reading Ya kan? Lo kerja aja deh di Hard Rock. Gue bilang, gue masih kuliah. Gak apa-apa, kasih jadwal, lo ngambil yang istilahnya Waktu kosong. kuliahnya jangan banyak-banyak gitu ya, yang paling minimum, approval langsung dari GM. Gue Wow. karyawan tetap, asisten advertising and promotions manager, asistennya Mutia Kasih. Karena nggak gampang bisa Iya. make this thing happen tuh. Iya. Padahal saya ngelakuinnya iseng aja Iya, sebenarnya, nggak ada betul. kepikiran nih supaya gue Dari masuk ini. Hard Rock. Dari idenya. Hah? Gitu. Dari Jadi pikiran. dan habis itu sih saya ngalamin UB40 konser di Jakarta, kita bahkan nggak bikin deal ya, nggak jadi official catering, datang ngasih gitar. Aku juga bingung sih sama hard rock bisa segitunya sama artis musik. Gitu. Jadi ya itulah sejarahnya. Sejarahnya. Saya bener-bener fotografer awalnya. Nah tapi kalau musik sebenarnya menurut saya, kalau di era saya wajibkan semua yang masuk kalau udah interview ke GM, saya udah nggak nanya soal teknis. Saya nanya suka musik apa, suka apa aja nih, lu coba nyanyi. Apal nggak? Kalau suka apal loh, aku bilang. Kalau nggak suka, kalau lu bilang suka tapi nggak apal, artinya lu nggak suka. Oke. Gitu kan. Nah di era saya udah kayak gitu. Kalau dia nggak apal, masih ada harapan. Coba joget-joget. Jadi kalau ke hard rock dulu, staffnya joget-joget tuh saya di rekrutmen udah saya tes. Jadi jangan orang baru masuk hard rock, Baru belajar. baru diajarin joget. Ya. Enggak, emang dia naturally suka, Iya, tapi iya. mostly 50% itu harus suka musik. Jadi kerja nggak kerasa. Ya, Dengerin iya, musik, tahu-tahu selesai. Tapi itu di era saya. Ya. Kalau di era sebelum saya kayaknya cuek-cuek aja sih. Maksudnya yang penting kayak punya pengalaman kerja di F&B gitu. Ramah sama tamu paling gitu ya, umum-umum. Kalau saya terkenal banyak mantan karyawan saya yang Oke. iya tuh sama Yoris gue suruh nyanyi. Suruh joget-joget. Maksudnya saya pengen tahu dia benar-benar suka apa Iya, enggak. jiwain nggak. Tapi dia harus sudah lolos ya, udah lolos tes yang secara teknis di departemen dia sama supervisor sama manajer. Nah pas yang sama GM saya konsepin justru ngetes bahasa Inggrisnya, ngetes musiknya yang lebih ke situ sih. Udah non teknis dan saya memang bukan orang teknis. Jadi konsep itu dari Bro Yoris ya. Karyawan tuh harus bisa joget dan nggak tahu malu Enggak, nggak sebelumnya udah, tapi saya lihat waktu saya masih jadi asisten manajer banyak juga staff tuh tarik-tarik. Oke. Ya kan buat saya nggak bagus. Artinya kan dia nggak demen. Iya, Kalau nggak iya, demen ya udah biarin lah. Gitu loh. Nggak bisa Nah, paksa. mendingan new recruits-nya kita cari yang emang demen joget, demen nyanyi, masih demen musik. Iya. Enak kan jadi hire karyawan dan 50% background-nya F&B, 50% nggak usah. Iya. Gitu loh. Dan di angkatan saya juga lebih banyak anak-anak dari sekolah perhotelan. Perhotelan. Iya. Tadinya sih
yang penting pernah kerja. Perhotelan, ya, perhotelan. Jadi ya seru-seru. Ya, ya. Iya, iya. Oke, gua masuk lagi Bu Dos Iya, ya. iya, boleh. Masih di Hard Rock nih. Nah, tadi kan udah sampai pengalaman pertama terjadi Hard Rock. Sekarang mengenai program I Like Mandi. Itu kan paling fenomenal tuh di era-eranya Bro Yoris pada saat itu kan, Om Yoris pada saat itu. Nah, aku pengen nanya tuh, apa tuh cerita yang mengasihkan sampai itu I Like Mandi itu bisa jadi program rutin di Hard Rock? Kan nggak gampang. Iya, iya. Gitu loh, nggak gampang. Pada saat itu kan posisinya Diingat banget. Om Yoris belum GM kan, pada siapa Belum, udah? belum. Oke. Jadi apa ya? Ini yang saya bilang sih, saya sangat hormat selalu sama atasan. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin ini bawaan dari Hai ya. Hai dulu kalau masih ingat generasi 80-an, majalah Hai punya tagline. Ada yang ingat nggak? Pria punya selera. Bukan. Itu mah betul itu mah bukan promo tuh. Ayo, ingat nggak? Apa Terus terang, terus ya Iya. hanya hayam. hanya Iya, Hai yang iya, bisa iya. begini. Iya. Jadi itu di rapat redaksi kayak gitu. Ini di Hard Rock nih. Iya kan? Nah ini, dan sebelum masuk jadi Yoris Hai, Yoris PL tuh lumayan eksis juga lah. Oke. Sering diliput segala macam Oke. majalah remaja. Saya majalah remaja semuanya temen. Oke. Tapi kalau di Hai, terus terang hanya Hai yang bisa begini. Lu harus ngasih ide yang majalah lain belum pernah bikin. Dan di depan mata saya melihat begitu banyak terobosan yang terjadi karena kreatif. Jadi mungkin awalnya di Hai itu saya belum pernah bikin sesuatu yang kreatif-kreatif amat. Tapi saya melihat dengan mata kepala sendiri, misalnya contohnya, Hai adalah majalah pertama di Indonesia yang meliput artis asing di Singapura. Richard Marx sebelum dia datang ke Jakarta. Richard Marx. Nah itu doang tuh sekali dia bayar. Habis itu Hai nggak pernah bayar. Saya ke London tuh dibayarin sama label, kalau nggak dibayar sama promotor. Oke. Tapi bayangin kalau dia nggak ngelakuin yang pertama. Ngelakuin sesuatu yang hanya Hai yang bisa begini. Terobosan. Nah tapi ini yang saya selalu bilang sama anak-anak muda, lu harus belajar mengamati, tapi abis itu lu coba propose sesuatu yang lu banget. Nah itu yang saya mungkin baru terjadi pada saat saya di Hard Rock. Iya. Kan kalau meeting selalu ditanya kan, idenya apa? Belum. Idenya apa? Belum. Gitu. Sampai saya menemukan idenya yang Yoris banget. Kenapa? Mutiara nggak, walaupun Prambors dia nggak terlalu suka lagu Indonesia. Oke. Iya ya. Kalau saya somehow saya suka. Dan mungkin karena background saya juga di Hai, saya kenal kan Rusana ya segala macam, sudah basicnya udah kenal. Iya. Kalau buat di Hard Rock zaman dulu ya mereka tamu aja, gitu loh. Nah saya tuh nonton dan saya masih ngeliput waktu itu. Saya masih ada simpen potongan majalahnya. Mbak Rusana ya bilang dia konser tunggal di Taman Ismail Marzuki. Ini adalah impian saya. Dan bahkan di press conference dia ngomong, dan impian semua artis musik Indonesia yang sudah punya album pengen konser tunggal kayak artis di luar negeri. Zaman itu artis kita cuma diundang 3 lagu hitsnya doang. Iya, betul. Iya kan? Nah itu yang saya tangkap, itu yang saya bilang, creativity mendengarkan hal yang sama, ada 200 wartawan, tapi lu bisa punya ide yang berbeda. Dan dengan gegap gempita Yoris Bastian Muda datang ke managers meeting, menyampaikan gagasan, bikin konser artis lokal seminggu sekali, belum ada harinya, dan langsung ditolak. Oke. Dengan Sukses ditolak. dengan berbagai alasan yang make sense. Oke. Hard Rock nggak pernah muter lagu Indonesia. Iya. Gimana tiba-tiba mau konser? Iya. Hard Rock datang ini Rick Price, Iya. Bon Jovi, gitu. Kesannya tuh eksklusif dari Betul. luar negeri. Lu mau main lagu Indonesia, terus ya berbagai lah, ada banyak lah alasan, dan namanya ini the privilege of being young. Gitu ya. Saya ditolak idenya, saya catat. Apa aja. Ya kan, jadi minggu depannya di saat orang lain pada umumnya akan ditanya nih, Yoris idenya apa? Minggu lalu kan udah ngasih ide ditolak. Ya kan, kalau zaman kita dulu bilangnya sensi. Sensi. Kalau sekarang baper. Yoris muda sensi. Nah saya nggak masalah, masukannya bener kok. Bahkan di proses kreatif saya sekarang namanya iteration, saya masukin tuh di tengah-tengah.
Harus ada the devil's advocate. Harus ada orang yang mengkritik ide kita. Iya, iya. Betul. Karena di era sekarang, wah ini yang bikin Yoris, udah nggak ada kritik, gitu kan? Itu salah. Malah Itu nggak- justru harus malah mumpung asik masih ya. di drawing board, kritik, gitu kan? Nah minggu depannya sebenarnya baru saya bikin tertulis. Karena takut ditolak lagi, saya pilih hari Senin, ya kan? Dan kali ini pakai hitung-hitungan dengan budget yang sama. Biasanya kalian bikin event tuh Sabtu, Jumat, Sabtu, weekend. Sekarang saya pindahin Senin, salesnya bisa double. Nah itu baru nengok dia. Oh, baru Iya, naik. Senin kita sepi banget ya. Iya, iya, baru Dan gitu. artis lokal bisa ya dengan budget segitu ya? Bisa, gue bilang. Nggak mahal kok mereka. Ya udah, coba deh. Gitu. Jadi sebenarnya Senin itu bukan saya gaya-gayaan mau ngelawan Topil dong. Saya takut ditolak lagi untuk kedua kali. Bukan karena I like Monday itu ya. Jadi intinya jangan baper, ya kan? Terus masukan itu kita harus berprasangka baik. Iya. Orang ngasih masukan itu dicatat. Betul. Dan kita address semua kekhawatiran dia, ya kan? Tamunya juga sedikit. Kita Iya. putar lagu Indonesia nggak ngaruh lah. Dan tadi kan, the spirit of rock and roll. Justru hard rock itu bukan muter lagu rock and rollnya, tapi the spirit waktu tahun 70-an lahir di London memutar lagu-lagu yang tidak biasa. Ya. Nah ini kan spiritnya sama. Betul. Dan percaya sama saya bilang. Kalau sampai ada apa-apa, nah sekarang nih kejadian kan ada isu-isu non makanan segala macam, ya kan? Wah ini brand asing segala macam. Terus sana ya, Iwan Fals dan berbagai artis-artis Alekman dia akan menjadi garda terdepan. Ya kan? Jadi kalau udah kejadian, lu baru mau baik-baikin masyarakat susah. Kayak sekarang kan banyak ya brand-brand yang salesnya turun. Iya. Nelfon saya bilang nggak bisa. Kalian harus pakai PR yang jagoan krisis. Sentimennya nggak usah beda. positif ya, sentimennya netral, baru Yoris Creative Consultant masuk. Iya, baru. Karena saya bukan spesialisasi PR PR krisis. crisis. Tapi kalau krisis itu datang, lu udah punya banyak orang-orang yang merasakan manfaatnya. Hard Rock Cafe di Jakarta tidak hanya nyari duit, tapi juga mengembangkan artis-artis lokal. Dan ini hari Senin doang, bos. Iya, iya. Masa nggak berani? Asik, akhirnya dapat juga apa itu I like Jadi, Monday. Intinya ditolak belajar, Iya, ya kan? Tapi bagaimana menyikapi penolakan itu yang akan Nah. membedakan diri kita dengan banyak orang. betul. Karena ditolak itu keluar I like Monday ya. Iya, Kalau nggak satu diterima nggak ada mandinya nggak keluar mungkin ya. hari Selasa, mungkin Iya, atau bisa. mungkin malah hari Jumat, hari Iya, Sabtu. iya, betul, Nah, betul. itu harinya udah pasti rame gitu. Iya, kan. iya. Justru Iya, saya iya. takut ditolak. Bener juga ya, nanti tamu-tamu kita kaget ya lagu bahasa Indonesia. Lah tamu kita juga dikit yang datang hari Iya, Senin iya. malam, gitu kan? Sekalian aja. Sekalian, Nah, gitu. Jadi kadang-kadang menurut saya jangan langsung berprasangka buruk kalau ada penolakan ide. Iya. Ambil positifnya dan bikin yang lebih baik. Iya, iya. Diolah lagi Sip, berarti sip, ya. puas gua nih dengan Monday. Diolah Silakan lagi. Kudos lanjut, ayo. Hajar lagi. Hajar lagi, aduh. Sebenarnya pengen lari ke soal musik juga sih, ya. Sebelum nerusin lagi. Kan tadi udah YouTube, udah salah satu favorite. Ada nggak band favorite lain Ya. selain YouTube? Saya cukup beruntung. pengaruhi? Kayak The Police, Sting itu juga YouTube, tapi saya udah nonton konsernya beberapa kali tapi belum pernah ketemu Bono gitu ya. Dulu saya mengundang Bono, mengundang YouTube sebagai Hard Rock Cafe Jakarta karena kan saya bisa mengundang siapapun. Iya, Dia nggak mau ke mereka Jakarta nggak mau, emang nggak mau. karena Timur Timur belum merdeka. Ya zaman itu ya. Nah, pas Tapi Timur Timur sudah. merdeka saya udah nggak di Hard Rock. Ya, Padahal kalau saya masih di Hard Rock saya datengin. Bisa. Janji lu. Waktu itu lu kan nggak mau karena Timur Timur belum merdeka. Saya waktu itu juga nggak kepikiran soal yang Timur Timur akan merdeka kan. Jadi saya nggak simpen tuh facts-nya dari si YouTube gitu. Tapi saya udah nonton berapa kali. Tapi yang paling seneng sih ya, saya suka The Police, saya suka Sting, ya, lagu-lagunya dahsyat. Bahkan lagunya Sting saya pakai untuk memenangkan saya presentasi di Inggris, International Young Creative Entrepreneur. Saya pakai lagunya Sting, Fields of Gold, tapi diaransemen ulang oleh Kahitna. Yang nyanyi si Hedi Yunus gitu ya, Yofi yang mengaransemen. Jadi ada kayak suara gamelan-gamelan kan orang bule seneng ya. iya, iya. Jadi Fields of Gold, tapi ada gamelan dan di beberapa liriknya tuh dibikin Sunda sama Hedi Yunus. Oh, Tapi itu mungkin keren hanya
30 detik pembukaan materi saya. Membedakan dari 11 kompetitor saya dari negara lain. 9, kan total 10 finalis. 9 yang lain kan presentasi aja. Ya, Saya presentasinya pakai lagunya pakai Sting, itu. apa namanya, sehingga juri-juri mungkin terkesima juga. Iya. Jadi buat saya salah, dan itu kan 36 jam. Bayangin nggak? Sekarang wartawan zaman sekarang nggak ada yang kayak gitu. Iya, iya. Lo ngeliput habis itu bisa cuti, bisa libur. Iya. Materi bisa Dulu kirim. nggak. Kita enggak. Enggak. Ngelewatin X-ray, Pak, ini jangan lewat, Pak. Saya takut, Pak, nanti nih buat cover, Pak, gitu kan. Jadi cover majalah Hai itu bikinan saya hanya satu lagu gitu. Jadi Sting, Police, dan pas ke Jakarta juga saya ketemu lagi, foto bareng. Wow. Nah, itu berkesan sekali sih, dan buat saya memang sama kayak YouTube. Saya seneng musik yang indah tapi juga yang liriknya Iya. ada artinya. Dan mungkin dulu part of belajar bahasa Inggris ya. Betul. Karena saya ini gini-gini, saya di majalah Hai, saya dulu dibayar untuk bikin lirik. Oh, yang Kan nulis. di majalah tuh Iya, tahu. nulis ada lirik sama chord. Nah, kalau Iya, chord iya, karyawan nggak dibayar. Ah, Nah, sama karyawannya pada sibuk, "Oh, udah, lu kan Inggrisnya bagus, tolong ya." Jadi play, tulis, mundurin, rewind, play, tulis. Bolak-balik. Zaman dulu zaman dulu udah hasilin duit itu Pak. hasilin duit hanya dengan bikin lirik, Betul. dimuat di majalah, dapat honor. Sambil kayaknya kalau Yoris ini sambil diselami kata-katanya ya. Iya. Karena sangat Jadi kalau dari puitis. dulu, dari SMP, part of belajar bahasa Inggris, Lirik lagu ya. saya dari lirik lagu pengen tahu kan artinya apa, pengen tahu artinya apa. Nah, mungkin di Hai juga ingat, lu kan seneng tuh membedah lirik-liriknya, tolong deh, lu bikin, kita semua lagi sibuk nih. Nah, ya dapat nanya sekretaris Rini, bayar nggak? Oke. Oke. Oke, balik lagi. Lanjut, Yoris di Hard Rock sampai 14 tahun. tahun berapa? 14 tahun. 14 tahun, dari tahun 93, kan 1 tahun sebelumnya freelance photographer. Iya. Jadi saya nggak hitung, Ah. ya kan. Nah, tapi dari 93 3 ke saya kerja total 14 tahun. 14 Hard Rock tahun. Cafe dan perusahaan-perusahaan grup MRA ya. Oke, 14 tahun itu kan di Hard Rock Cafe kan. Mungkin secara karir prestasi tertinggi adalah prestasi tertinggi GM termuda lah ya. Hard Rock Cafe seluruh dunia kan kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu benar kan? Benar, dan itu pun sebenarnya baru saya announce pas saya menang di Inggris. PR-nya British Council nanya, "Are you the youngest?" Wah, saya nggak tahu. Tapi waktu itu saya masih kerja di Hard Rock, saya udah memiliki saham di beberapa perusahaan, jadi saya bisa ikut lomba entrepreneur kan. Saya ikut sebagai Indomugi Pratama, IP Entertainment, promotor, megang Indonesian Idol gitu kan. Nah, saya nanya ke PR, ke HR-nya Hard Rock di Orlando. Ini ditanya nih sama British Council karena saya menang. Saya termuda nggak? Dia bilang, kamu kedua termuda di Amerika, ada GM 25 tahun, kamu 26. Tapi karena saya kenal semua GM-nya Asia Pacific, jadi saya the youngest in Asia Pacific, the second in the world. Nah, itu baru di-announce pada saat saya menang di Inggris. Sebelumnya mah saya nggak bilang-bilang, saya takut. Karena kalau orang Ekspektasi tahu, terlalu banyak gitu ya. GM-nya umur 26 takutnya disepelekan. Jadi saya justru pakai dasi, pakai jaket kulit, rambut saya panjangin lagi supaya kelihatan tua. Kalau sekarang udah tua, dimudah-mudahin. Oke, itu secara karir ya, Om Yoris ya. Nah, sekarang selama 14 tahun itu tentu selain Alec Mandi, kreativitas apa lagi yang menurut kepuasan tertinggi yang untuk Om Yoris dulu? Nah, sebenarnya banyak ya. Ini yang saya bilang sih, sebenarnya kalau kita kerja jadi karyawan itu, at any level itu kita bisa berkarya. Jadi bayangin nih, sebelum Alec Mandi, Iya. saya itu kan Alec Mandi ada kosnya kan, Iya. bayar. Saya bahkan minta izin sama bos saya Mutia Kasim bikin event yang semuanya saya sendiri. Lu cuman bagian ACC. Karena kan saya ini udah membuktikan sebagai anak buah yang baik. Lu suruh apapun gue bikinnya bagus. Iya. Ini saatnya lu kasih gue bikin satu acara yang dari ide sampai kejadian tuh gue sendiri. Kata Mutia, boleh. Tapi karena lu ngomongnya sekarang tengah tahun, gue nggak ada budget. Bisa nggak lu bikin budgetnya 0? Nah, lu. Waduh. Nah, tapi kan orang kreatif. Siap, bisa. Saya datengin Michael Sturrock gratis. Karena sebenarnya kalau ditahu Michael Sturrock itu terkenalnya itu di Indonesia doang waktu itu.
Iya, Iya, ya. Prambors. saya dengar itu. Ya kan Juga hits ya. terbaik di dunia kan. Iya, iya. Prambors tuh sering muter lagu-lagu yang sebenarnya di dunia belum ngetop. Iya, Iya. Nah, bedanya waktu itu saya cari tahu, saya ngobrol sama labelnya. Iya, series. Michael Stroke cuma terkenal di Indonesia. Nah, Indonesia. makanya bilang, oh datengin. Setidaknya Southeast Asia Jadi terpapar, dia jadi ikut demamnya. Iya, iya. Apalagi kan nanti ada foto videonya tuh, pecah banget di Hard Rock. Ya, itu pun kita belum berani waktu itu kita bikinnya sore. Kita belum berani bikinnya malam karena ya acara Yoris nih. Wow, itu rame banget. Dan sejak itu Michael Stroke nggak pernah absen. Tiap tahun datang ke Indonesia. Iya, Iya, sering banget iya, emang paling emang. kecuali paling rajin Cinta itu. banget. Kecuali Indonesia. pandemi karena tadi kan gara-gara Indonesia inilah dia ngetop di Iya. ASEAN lah setidaknya. Iya, iya betul. Jadi budget nol dan itu akhirnya kita pakai kalau mau hire orang marketing baik radio ya Hard Rock FM kita bikin masih ada tuh living saksi hidupnya ya anak dari radio terkenal karyawan radio terkenal di Bandung mau ngelamar Hard Rock FM oke probation 3 bulan bikin event 1 budgetnya 0 Nah, budgetnya 0 Yoris pernah bisa ketemu ini Mas Yoris bikin standarnya ini banget nih. Tapi tadi kan setelah dia lolos kan lo dikasih budget gitu lah. Misalnya kayak saya udah berhasil sama Michael Stroke, nggak langsung bikin Alek Mande juga. Tapi itu tetap saya banggakan kan. Iya. Maksudnya Betul, pertama betul, kali betul. Iya, iya. event yang semuanya dari ide apa semua kita sendiri. Iya. Tapi kan masih istilahnya ya belum sefantastis Alek Mande. Gitu. Betul, Iya, betul. sih. Terus juga ada misalnya gini, bos kan mana? Nah saya tuh sukanya berkarya. Menurut saya tuh gaji segala nanti akan ngikutin sendiri. Kemarin berhasil tuh, berapa tuh untungnya tuh Michael Stroke ya kan. Gue mau beli 2 VHS dong. Buat apaan? Nanti gue keliling ke label, gue minta video. Zaman dulu nggak ada YouTube kan? Zaman dulu Iya. nggak ada Betul, MTV. betul, betul. Belum ada. Saya udah bikin di Hard Rock setiap happy hour, saya ubah jadi music hours. Jadi karena kita punya big screen, Oh. ini kalau anak lama inget nih big screen, ya kan? Iya, iya, iya. Saya gelapin dikit tapi nggak sampai gelap seperti Iya, betul. pop hours. Masang video-video yang saya minta tolong label rekamin, lu dapat promosi gratis men. Saya bilang. Iya, Tapi iya. combine lagu baru lama gitu. Kalau bisa gitu kan. Nah, sesederhana pakai VHS biasa, Iya. di play aja. Iya. Sales-nya naik. Terakhir udah beli VHS yang lebih serius lah. Tapi awalnya beli aja yang paling murah, yang penting bisa di play. Dengan modal 2 video, VHS, salesnya naik. Nah kita bisa macam-macam. Jadi buat saya tuh sebenarnya apapun yang kita bikin tuh bertangga. Iya, Iya. iya, iya. Orang kan selalu karena dengar ceritanya Alek Mande, gue pengen bikin kayak Alek Mande. Makanya di buku saya udah nulis buku berapa? 11 ya. 11 buku. Nggak pernah saya ngomong saya GM umur 26. Kasihan nanti yang baca. Nggak semua orang bisa jadi GM. Betul, 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 betul. Buat saya tuh saya mau. Beban jadi Dan itu juga kan yang enam British Council bukan saya. Tapi ya kalau MC kan biar keren ya. GM termuda, ya itu biarin aja Iya. MC. Tapi buat saya di buku, saya pengen pembaca buku saya itu dari 11 buku itu kreatif, produktif, bahagia. Tiga-tiganya ini produktif bahagia. tiga-tiganya ini bisa dicapai oleh siapapun. Yes. Betul, betul, betul. Tapi kalau saya bilang GM termuda 26 tahun, yang baca 25 doang tinggal setahun lagi, Bos. Susah ini. Tapi zaman dulu, sekarang kan banyak GM-GM yang 25, 26 Iya, udah tapi mulai kan- banyak ya. Iya, udah mulai banyak. Saya Iya. membuka jalan, tapi kan kebanyakan enggak. Nah, kan kita harus realistis. Betul. Ya kan nanti kena mental lagi. Iya, iya, Bahasa anak sekarang tuh ya. Nah, kan, nah jadi intinya buat saya kreatif semua orang bisa kok. Saya aja waktu kecil nggak kreatif. Ya kan lebih kreatif adik saya tadi gambar-gambar Iya, iya, imajinatif ya. Iya, iya, iya. Terus produktif, ya kreativitas itu membuat hal-hal yang produktif, Iya. bermanfaat. Terus yang ketiga jangan lupa bahagia. Bahagia. Iya. Karena itu yang saya lihat di Hard Rock Cafe. Banyak orang banyak duit tapi tidak bahagia. Lah iya. Saya bingung, lo jadi Gimana sebenarnya ya? lu kemarin kerja itu katanya buat keluarga, tapi sekarang malah elunya jadinya nggak bahagia. Iya juga ya, Riz. Iya. Nah saya beruntung di usia muda tuh di wartawan ketemu banyak orang, ya kan ngeliatin nih artis-artis Iya, iya. segala, ada yang berhasil, ada yang gagal. Saya pelajari berhasil karena apa, gagal karena apa. Di Hard Rock lebih banyak lagi kan tamu-tamu datang kan pada curhat gitu. Jadi itu saya di buku nggak pernah membanggakan saya GM 26 karena saya tahu menjadi GM umur 26 itu saya pun tidak mentargetkan atau berambisi. Iya, iya. Lagi-lagi nggak sengaja. Bukan itu. Lagi-lagi banyak nggak sengaja Banyak nggak aja nih sengaja. perjalanan awak itu dong.
Iya, bukan Tapi ini bukan dari itu seseorang tujuannya. yang kalau ikut sampai sekarang saya masih suka ikut undian nggak pernah menang. Oh iya. Jadi saya tuh luck faktornya tinggi, tidak beruntung di situ. lebih kalau pakai mikir gitu-gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau Bukan- pakai undian bukan laki kalah, yang kalah begitu ya, terus. bukan Tapi saya laki. tetap mau ikut, saya juga bingung. Iya, iya. Ke mall gitu ya, hadiah mobil gitu. Apalagi sekarang kan nggak usah nulis ya. Betul, Kalau betul. dulu Tinggal sekretaris saya, barcode. nih kalau lu menang, lu kan capek nih nulisin 50-50 hadiahnya. Thank you bos. Itu ya. Nggak pernah Bener ya? menang. Giliran saya mau tanding ke Inggris kan dia ngisiin tuh formulir pendaftaran. Bos kalau ini menang 5.000 pound sterling, Gimana? 50-50. Enggak, kalau pakai mikir biasanya menang. Kalau undian nggak pakai mikir, biasanya kalah gue. Jadi kalau orang bilang, Mas Yoris beruntung, tergantung nih beruntungnya di mana. Mana? Ya kan? Kalau dari sisi undian nggak pernah menang. Sampai detik ini selalu kalah, konsisten dan selalu ikut. Gitu ya. Ya. Lanjut. Mau bertanya? Apa aku boleh Sudah lanjut? biji boleh. Oke, gue boleh lanjut. Ini kan periode hard rock. Setelah hard rock langsung ke karir ini ya, masuk ke konsultan atau ada Iya. ada lagi step lain enggak ya? Langsung ke konsultan. Ya. Nah, sebelum masuk ke situ, aku pengen buka dengan dua apa ya? Dua isu yang sering orang ngomongin dalam hal kreativitas. Ya kan? Apa tuh? Ya, yang pertama tuh kan kita nih egonya nih generasi kita nih generasi lama selalu wah Gen kita X. tuh kreatif karena keterbatasan. Gen X, Zaman itu selalu kan karena keterbatasan ini nggak ada kan kita kreatif. Anak-anak sekarang instan. Akhirnya kreativitas mereka itu pendapatnya gimana menurut Om Yoris? Itu satu. Yang kedua, untuk kita semakin kreatif itu kan kayak kita jalan ketemu tembok. Kalau tembok itu berarti kita pecah, biasanya ke sana tuh lancar lagi kan. Udah mulai kepancing di sini. Bener nggak seperti itu? Itu aja pertanyaan sebelum kita masuk ke sekarang ini ke sekarangan ya Om Yoris. Iya, makanya kalau sekarang saya kan beruntung nih ya, udah belasan tahun dipercaya di berbagai organisasi, korporasi, dan bahkan perorangan untuk menjadi mentor kreatif. Nah, saya selalu bilang, start small. Start as small as you can. Mulailah sekecil yang lu bisa. Walaupun saya punya banyak klien yang orangnya serba ada. Iya. Gitu loh. Saya bilang, selalu usahain sekecil mungkin. Tadi kan, Ya. Michael Sturrow, Iya, iya, iya. PHS. Saya melakukan karena keterbatasan. Iya. Dan saya ini wartawan. Ya. Saya wawancara dan ketemu in person Mohtar Yadi. Ya kan? Bagaimana dia juga bisa berhasil dari berbagai keterbatasan. Ciputra, Marta Tilaan, Iya, iya. ya kan? Tuh. Bluebird, Pak Purnomo tuh, ya kan? Masa lu harus susah dulu baru bisa Iya, kreatif? betul. Betul. Iya kan? Nah caranya, sampai sekarang saya masih mentoring, Iya. dan banyak klien saya ini sebenarnya ibu-ibu. Dia yang bayarin, saya harus mentoring anaknya. Oke. Iya kan? Nah itu yang saya bilang. Lu jangan pernah bilang nggak punya privilege. Privilege lu orang mentornya langsung Yoris, tapi Iya, tidak privilege. semua anak yang dapat privilege ini bisa berhasil. Itulah keberhasilan lo. Tapi jangan nanti pas berhasil, dulu ya saya tuh susah apaan? Iya kan? Nah justru gue nih sebagai mentor yang bikin lu sedikit susah dengan budget yang terbatas. Ya kan, target nggak muluk-muluk dulu. Gitu. Karena biasanya kalau orang ada, dia maunya langsung Iya. besar. Padahal hampir semua orang yang sukses gue wawancara, termasuk diri gue, memulai dari yang kecil. Kecil. Iya. Jadi buat saya itu dijadikan kredo. Start as small as you can. Iya. Bukan start small because you can't. Iya. Ya kan? Iya, Gitu. iya. Jadi itu. Dan ini proven. Gitu loh. Sudah banyak sekali orang-orang yang memulai dengan kecil dan akhirnya besar banget. Nah, Terbang. nanti juga ada satu hal sih, Yoris start small, bikin OMG, selepas dari Hard Rock Cafe, karyawan 5 sampai sekarang dengan bangga karyawan tetap 5. Karena saya juga punya filosofi tadi kan, buat saya untuk, dan mungkin ini anomali lah ya, saya dulu kan di MRA karyawannya ribuan, Betul. jadi justru pada saat saya bikin usaha sendiri, saya seneng karyawannya sedikit aja. Iya, iya. Tapi nggak berarti murid-murid saya, menti-menti saya ikut kayak gitu. Ada misalnya Holy Cow, start small, cuman berempat, modal satu orang 17,5 juta kali 4, sekarang Holy Cow Group udah gede banget. Iya, udah gede banget. Jadi saya nggak pernah ngelarang kalau mereka mau besar, tapi mulainya kecil. Oke. Even lu bisa mulai perusahaan F&B,
restoran modal Iya. 1 miliar, enggak, lu modal 70 juta dulu, start pinggir jalan. Iya. Tapi sekarang udah jadi mall, Iya. ya kan, sekarang udah punya beberapa bisnis F&B. Start as small as you can. Hmm. Bukan, saya ini mulai kecil karena saya nggak ada uang, Mas. Itu harus kita dobrak. Iya, iya. Itu. Pertanyaan kedua apa lagi? Dindingnya Saya harus soal didobrak. Pertanyaan kedua, mancing Ini. kreativitas tadi itu. Oh, yang Kan dinding saya tadi. bilang Ada dinding itu dindingnya. biasanya orang kreatif tuh mecahin dinding dulu tuh, baru biasanya bergulir ke sana gitu biasanya. Bener nggak? Kalau dulu mungkin iya ya. Oke. Kalau sekarang ini kan era yang semua serba mudah, Iya, iya, iya. ya kan? Saya bikin buku 11 aja yang riset ChatGPT. Tapi risk kita posisinya naik kelas. Dia yang ngecek GPT bener apa Oh, iya. enggak. Sama dia ini harus cari berbagai materi yang nggak yoris banget. Karena ChatGPT juga lama-lama yang dia kasih ke saya tuh yoris banget. Kan dia mempelajari kan. Oh, iya, iya. Yoris seperti apa kan? Ya Richard Branson, Steve Jobs ya, situ-situ Iya, lagi. iya, iya. Saya sih seneng, gila nih, researcher dalam hitungan detik. Jadi teknologi terkini pun juga dipakai Pakai. terus ya. Tapi human jangan Human masuk. dilepaskan. Harus tetap ada kombinasi Iya, itunya. iya. Jadi buat saya zaman sekarang nih tembok itu tuh udah apa ya? Udah pendek semua, pasti udah rendah-rendah semua. Justru sekarang bagaimana di era yang tidak ada tembok keras itu, lu tetap keras sama diri lu sendiri. Good point. Betul. Ya kan? Betul, dapet Ini contoh loh. nih, mentor saya, Pak BDI. Itu BDI ya? foundernya detik.com. Wah, oke. Ya kan? Saya orang senang belajar. Jadi saya belajar aja sama dia, gitu kan. Dia itu dapat investment. Satu nih yang lucu. Itu ada 2 minggu Riz bikin proposal, ketemu investor di Timur Tengah apa di mana gitu. Tiba-tiba orang udah semangat dengan cerita detik.com, dia tulis di tisu. Terus kita tendang-tendangan, proposal nggak usah keluarin. Ini angkanya jauh lebih gede. Nah, tapi pada saat dia dapat duit, dia bikin temboknya. Nggak seperti kebanyakan startup. Dia tetap spendnya tuh sesedikit mungkin. Iya, iya. Sehingga kan kelihatan, dan akhirnya Detik bahkan dibeli sama Transcorp, dia Iya. dapat gede. Sekarang beliau sesuai kontrak 5 tahun nggak bikin saingan, di tahun ke-6 dia bikin kumparan, sama lagi dapat investment Iya. karena dia udah lebih famous. Tapi tadi selalu ngejalanin perusahaannya ya standar tadi, tidak mewah-mewah. Jadi dia yang bikin tembok-tembok itu, karena zaman sekarang agak sulit ya nyari Iya. tembok itu ya. Iya. Kalau dulu kan kita kemana-mana ya tembok Betul, keras. kalau Kalau sekarang- sekarang Iya. karena ya itu namanya teknologi dong. Iya. Ya kan era teknologi memudahkan apa namanya? Ya tadilah zaman dulu kan seminggu kali bikin satu proposal udah keren. Iya, betul, Iya. betul, Ya kan? betul. Event aja waktu saya pertama, Betul. oh ini satu lagi saya bilang, mau bikin event artis lokal mingguan di Hard Rock Cafe. Kita bikin Valentine persiapan 3 bulan. Kita bikin acara 17 Agustus persiapan 3 bulan. Terus. Lu mau bikin acara seminggu sekali. Nah kalau sekarang kan emang sehari bikin proposal 5 juga udah biasa. Nah, Iya. memang zaman tuh udah berubah sih. Iya. Tapi jadi menurut saya justru anak-anak muda atau siapapun ya yang berada di dunia sekarang harus membuat tembok keras itu dibikin sendiri. Iya, iya, iya. Makanya kalau saya di iteration kan, saya ada the devil's advocate itu. Karena even ide saya udah bagus, tim saya udah bilang keren banget, bahkan kolaboratornya udah bilang, Chris ini akan jadi bahan studi arsitektur di setiap angkatan. Tetap aja saya cari siapa ya devil's advocate. Ternyata notaris nih, notaris legendaris di Jakarta. Saya kasih lihat proposal saya. Chris, lu nggak pikirin ininya, Riz? Chris, lu nggak pikirin ininya, Riz? Chris, lu nggak pikirin ininya? Ini notaris loh. Tapi bisa ngomongin tentang properti sedemikian kerennya berdasarkan pengalaman dia. Dan saya kembali ke drawing board. Jadi kita harus ciptakan sih tembok-tembok itu. Supaya yang kita bikin itu benar-benar bagus. Karena kalau enggak, ya zaman sekarang serba salah kan katanya bosnya. Gue terlalu keras, karyawan gue resign. Iya. Ya kan? Dan ini kejadian nih bener nih. Gitu ya. Lu kenapa resign? Kemarin gue kasih ide, Iya, iya. idenya dirobek di depan meeting. Zaman gue mah biasa, gue bilang. Iya. Mungkin itu leader lu itu dulu dibesarkan di era gue. Jadi Iya. tanpa dia sadari, Iya, betul. dia mau biasa. memicu supaya lu bangkit. Iya. Yang ada dia resign, Iya. belum ada kerjaan di mana.
Nah itu, makanya saya bilang memang jadi leader sekarang nggak boleh balas dendam baik sengaja maupun tidak sengaja. Karena eranya udah beda. Era beda Iya. ya. Gitu. Kalau dulu kan biasa ya dirobek. Biasa ya. kita. Sama dosen juga dirobek ya. Disentil pun juga biasa. Dilan, tampal. Kok itu tampal Mas Yoris? Ya memang kayak gitu. Kita ada masalah di sekolah kita cerita bapak Oke. ibu kita aja yang dimarahin. Iya. Mendingan kita nggak cerita. Betul. Memang eranya beda. Makanya saya beda, bilang berubah. tembok itu harus dibikin. Oke. Asik. Ya, seru Good banget. insight. Aku mau nanya soal Gen X. Gen X kita kan Gen X, bapak-bapak, ibu-ibu nih sekarang ya, Cie. Nah, pertanyaannya soal creativity. Kan dari tadi lebih untuk berkarya, bekerja, organisasi. Nah, kalau untuk sehari-hari kita Gen X kan lama-lama usia udah 50-an plus ya. Kayaknya kan makin lama nih teman-teman gue pada gimana ya Lis jadi lebih kreatif gitu. Nah, ini sekalian ada Mas Yoris biar langsung Iya makanya menjawab. kan sebenarnya Untuk lagi-lagi yang Gen X ya. Iya makanya lagi-lagi kan karena saya ini emang, nah ini bagusnya saya sih. Saya dulu waktu di sekolah tuh nggak belajar. Sama kita. Sama kita. Saya baru Sama nih, aku juga. Saya baru belajar itu pas saya kerja. Ya kan, saya mau jadi wartawan, saya belajar. Saya mau nulis, saya belajar. Saya mau motret, saya belajar. Gitu. Jadi sampai sekarang tuh saya ada apapun yang baru, NFT, AI itu saya seneng belajar. Mungkin karena waktu di sekolah saya nggak terlalu belajar. Nah untuk orang-orang yang dulu udah rajin belajar, mungkin dia udah bosen kan, udah nggak suka belajar. Jadi kuncinya sih itu. Jangan bosan belajar. Ya maksudnya gini kan, kita lihat misalnya Steve Jobs, dia tuh berhasil di usia berapa? Ya. Gitu. Jan Koum yang bikin WhatsApp, dia berhasil di usia berapa? Bahkan kayak misalnya Amazon.com, Jeff Bezos memulai usaha di usia Iya, berapa? usia Jadi berapa? kadang-kadang menurut saya tuh gara-gara kitanya sih, ya kan? Dan ini saya berani ngomong karena berbagai klien korporasi, saya makanya korporasi paling demen ngasih ke Yoris. Pak, kita udah tua nih Pak, ya kan? Sama Pak, saya juga tua Pak. Cek aja di Wikipedia Pak, gitu kan. Terus Pak, saya udah pakai kacamata, sama nih saya pakai. Buat baca doang sih memang, saya kalau buat jauh masih betul, bisa. Banyak Jadi yang sebenarnya, protes ya tadi kita yang merasa tua, Gen X ini. Padahal kalau kita mau meluangkan waktu belajar soal NFT, ya kan, kata-kata klasik kan udahlah yang kayak gitu-gitu biar yang muda-muda. Iya. Nah itu kan membuat diri kita makin tua. Padahal sekarang umur manusia rata-rata aja udah nggak 70 tahun. Sekarang kalau nggak salah tuh udah 78. 78 itu. Anak saya nih lahir 2012, beruntung tuh. Kan saya riset lagi kan tentang anak segala macam. Diramalkan akan hidup umurnya tuh 100 tahun lebih. Karena tadi kehidupan yang lebih sehat, Iya. beda kan sama zaman dulu kan. Iya. Terus advance teknologi Iya. untuk dunia kesehatan. Ini membuat umur manusia tuh nanti pelan-pelan bergerak ke 100 tahun. Makanya saya bilang hati-hati kalau asuransi 99 tahun plus umurnya lebih. Kan dia bilang 70 kasih 99 udah aman gitu. Nah jadi itu kan, seneng belajar. Senang belajar. Saya meluangkan waktu cukup banyak untuk belajar NFT. Cover buku saya yang ke-10 tuh NFT ready. Tapi nggak saya launch. Kenapa? Ternyata NFT nggak pick up di Indonesia. Yang pick up cuman yang gambar-gambar itu, yang Iya, Gosali Everyday. Iya. Padahal NFT as a utility itu keren banget. Tapi saya mau belajar. Jadi pada saat ketemu sama anak kecil, ngomongin NFT, kita masih bisa ngobrol. Masih Iya. Sementara teman-teman seangkatan saya, Iya. Udah ya itu Stuck. yang muda-muda aja Maris. itu bikin temboknya kegedean. Even saya kasih lihat ya, dan saya senang, makanya saya senang belajar, senang membaca sampai sekarang. Saya masih baca koran tapi di tablet. Di Singapura kemarin baru aja tahun lalu, ada yang pameran fotografer usianya 56 tahun kalau nggak salah. Dia pameran foto di Bugis Street, foto dia dikombinasi sama AI. Wow. Oke. Karena dia sadar foto tidak bisa meng-capture visi gue. Iya. Ya, gue gabung sama AI, dia pamerin. Tapi ini dari foto beneran, dia foto di Singapura, street foto, tapi dikembangin menjadi misalnya foto Singapura masa depan. Dari foto yang diomongin. Nah, usianya juga 55, 56. Itu yang saya posting. Kenapa AI hanya buat anak muda? Iya. Setuju. Iya kan? Nih hanya karena malas belajar aja sendiri. Iya betul, males belajar baliknya. Nah, karena waktu sekolah udah sering belajar.
terserah terjemahin sendiri. Retrois terserah terjemahin Silakan sendiri. komen. Tapi tidak ada kata terlambat. Iya. Kalau misalnya Betul. even waktu di sekolah dulu rajin belajar kan udah berapa tahun nih nggak pernah belajar. Iya, Belajar iya. Inilah lagi. saatnya sekarang mulai menyisihkan waktu. Iya. Kita nih harus kayak wine. Iya. Makin tua Makin tuh tua, makin makin kenal. Makin. Cihuy. Jangan makin tua kan makin letoy. Gitu kan. Nah itu. Jadi buat saya tuh aging gracefully ya. Gen X buat saya begitu banyak peluang, begitu banyak cerita. Ini saya kasih cerita yang terkini Seru untuk kasih lihat bahwa saya masih baca koran. Kalau nggak mana saya tahu kan saya nggak tinggal di Singapura. Fotografer 56 tahun pameran foto pakai Iya, AI gitu loh. Tapi banyak banget knowledge tadi soal anak usianya 100 berapa tahun. Iya. Itu saya ada risetnya. Yang riset bukan saya. Saya mah belajar doang, baca doang. Makanya saya senang anak-anak sekarang mudah-mudahan ya di bawah kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim dibikin itu ke sekolah untuk suka belajar. Iya. Kalau kita dulu ke sekolah untuk Harus belajar. nilai tinggi. Nilai tinggi, betul. Makanya kakak saya Gaul ranking kita. 1 terus saya beban moral. Betul. Saya ranking 18. Saya tanya sama dia, Kak, kita saudara kandungnya. Muka masih agak mirip lagi. Sama Kak, kita biasa gitu kok. Oh ranking 1 terus, Cak. Rahasianya apa? Tau nggak rahasia dia apa? Baca aja sekali. Baca sekali doang. Dia IQ 150. Oh ya. Ya kan? Habibie 200. Baca sekali tuh langsung ingat. Nah kita baca Kita berulang-ulang kali berkali-kali. nggak ingat. Jadi niat itu ada, Iya. tapi kemampuannya Niatnya ada, ini otaknya kemana-mana. enggak, karena zaman dulu memang gaya sekolah itu kan menghafal. Iya. Setuju. Beda sama sekarang kan. Setuju. Sekarang anak saya tuh kayak ujiannya tuh kayak bikin project, Iya. ya kan? Wawancara, thinking, ya. wawancara orang mancing, Oh, gitu lucu. loh, ya kan? Di tempat yang ilegal. Ya. Nah, itulah ujiannya dia, Iya, bikin oke. presentasi tentang kenapa ya orang mancing di tempat ilegal. Lebih banyak Anak kali SD, kan. ya kan? Gue bingung beda ya sama gue zaman dulu ya. Gitu. Jadi ternyata misi dari sekolah atau kurikulum yang baru itu sekarang adalah membuat anak-anak ini suka belajar. Jadi ada pilpres, dia juga pemilihan Dia class juga. captain harus debat, Oke. harus kasih visi misi. Jadi ngikutin dunia nyata. Iya. Iya. Applicable ya. Applicable. Kalau dulu kan Bu, 2 tambah 2 4. 2 kali 2 sama dengan 4. Kenapa bisa sama? Udah hafalin aja. Gua sebenarnya nanya lu. Nah, kita penasaran, curiosity malah udah. Ibu juga nggak tahu, udah kamu hafalin aja. Nah, itu emang edanya berubah. Iya, Ya kan? iya. Kalau sekarang, nah kamu jangan punya HP ya. Kenapa? Lihat nih, Instagram bosnya anaknya nggak punya HP, Facebook anaknya nanti umur 13. Anak saya tertib. Teman-temannya punya HP, nggak, saya 13. Karena dari Oke. awal kita bukan suruh ya, Iya. kita belajar bersama-sama. Kalau nggak misalnya itu ponakan duduk di depan sih, lebih kecil dari aku. Padahal aku 13 tahun juga baru boleh duduk di depan. Kasih lagi. Dadamu tuh Aduh. belum kuat. Kalau tiba-tiba accident, Iya. apa tuh airbag lu, Airbag keluar. dadamu remuk. Aku duduk belakang aja. tuh. Iya. Gitu. Jadi Jadi kasih anak sekarang kan lebih pemahaman. diajak belajar sama-sama. Betul. Kalau kita kasih tahu nggak bakal didengerin. Lebih parah lagi nih Gen X yang justru permisif. Udah nggak apa-apa. Kalau saya nggak, saya tertib. Pakai handphone nanti 13 tahun. Biarin teman-teman yang udah punya HP, itu kan bukan anak papi mami. Iya. Gitu. Duduk nggak Konsisten. boleh di depan ya kan. Karena tadi sebenarnya kalau dilihat tuh Yoris itu sebenarnya bukan kreatif. Follow the rules sebenarnya. Tapi Iya, saya follow the seneng bikin rules yang baru. Iya. Iya. Iya kan? Itu rumusnya. Iya, Yoris. Jadi apa ya, beli mainan 5 tahun nih waktu umur 4 ya, sabar nak 1 tahun lagi sesuai umur. Temen aku udah beli, biarin aja. Kita mah tertib. Instagram, dia baru punya hashtag, belum punya account. Ya itu kan dibikin peraturan, Iya. ada Iya, pasti iya. ada risetnya kan. Iya, Kenapa iya. orang baru boleh punya social media umur 13 tahun, baru punya HP 13 tahun, nah ada rumusnya. Nah kalau di bawah itu dikasih ya salah orang tua gitu, Iya, bukan iya. salah anak. Atau yang main game itu loh, yang ngomong-ngomong jorok gitu kan, Iya, iya. belajarnya dari game. Gamenya yang beliin orang tua. Iya. Nah ini Gen X bagiannya. problematika generasi X. Jaga itu.
Karena kan dulu mungkin generasi X banyak ketemu tembok, hidup udah susah, dia pengen anaknya seneng. Iya. iya, Itu dia. Ini dia. Betul. kita dulu hidup udah susah, Riz. Dalam ya dari Ini tadi. giliran anak kita seneng. Lah bukan seneng, tapi kalau nyelakain dia kan Iya, bahaya. iya. Betul. Betul. Gitu. Jadi anak saya main game juga sesuai dengan usia, dan saya sekarang beli gamenya original Iya. dan selesaikan. Saya posting tuh di Instagram. Dia Selesaikan. game itu, jadi worth it kan, gamenya Iya. mahal, dia selesaiin dan sesuai usia dia. Iya. Hmm. Ada berantem-berantemnya, tapi berantemnya masih yang bisa dinalarkan sama anak usia 6 tahun. Iya, iya. Jangan dia udah dengan izin orang tuanya dibeliin game yang untuk 13 tahun, padahal anaknya umurnya 6 tahun. Itu memproses gamenya itu beda. Itu Iya, iya. Nah, itu. Merusak ininya. Ini banyak nih yang di sini. Iya, Banyak nih yang sini banyak. mau dikonsult, mau diskusi sama. Kita bikin seminar khusus Gen X tuh Iya banyak dong. materi. Asik ya. Saya kalau disuruh datang ke sekolah tuh saya bilang saya nggak mau ngasih tahu ke anaknya, nggak ada yang dengerin. Ke orang tua. Saya maunya seminar buat orang tua murid. Nah ini nyambung nih, Seminar- pertanyaan terakhir nih, nyambung seminar dengan Gen X ya, tadi jadi- nyebutin Gen X gitu. Tadi kita ngomong dari sisi Gen X ya. Ini kan Retroism Plus 62, selain kita reminiscing, kita nostalgia, juga paling nggak kalau bisa di pembelajaran lah buat generasi berikutnya. Dan menurut Om Yoris, apa yang bisa dipelajari oleh generasi milenial dan Z dari kita nih orang-orang retro nih, dari Gen Gen X ya, ketukar mulu Gen X gitu. Apa yang bisa dipelajari? Apa yang paling tidak dalam dunia kreativitas lah, paling tidak. Iya, yang paling pasti kan sebenarnya experience. Gitu ya. Kalau saya selalu bilang sama anak muda, dan apalagi kalau saya jadi mentor ya, bukan sebagai atasan gitu ya. Saya bilang, ini gue ngomong ke lu berdasarkan wisdom gue, berdasarkan pengalaman gue. Lu nggak usah ikutin, tapi lu udah tahu. Nah, it's up to you, sama kayak waktu saya juga dulu sebenarnya. Saya sebagai generasi X dengerin baby boomers. Saya mah orangnya senang wawancara. Apalagi kalau dulu di hard rock, dan saya ini introvert sebenarnya. Jadi kemarin pandemi nggak masalah tuh, di rumah aja. Happy banget. Emang gue juga nggak ini. Termasuknya Gue tuh belajar jadi ekstrovert gara-gara di high dan di hard rock. Iya. Nah tapi dengan gue banyak belajar dari yang di atas, nggak berarti gue harus jalanin apa yang dia kasih tau gue. Tapi pada saat gue melangkah, gue udah lebih tahu. Ini yang sebenarnya bahaya, karena memang sekarang kan era internet tuh semua bisa di browsing, Ya. ya kan? Bikin sepatu tinggal lihat di Pinterest, bawa ke tukang sepatu, ubah dikit. Iya. Nah, tapi gue bilang lo harus ngelewatin yang tadi di proses gue itu namanya iteration. Ada wawancara, ada ngobrol. Nggak apa-apa, lu dapat banyak informasi yang tidak ada di internet, gitu ya, dengan wawancara. Habis itu you make your own decision. Nah, itu dia demen. Iya. Yang dia nggak demen, dipaksa ngikutin si generasi X. Satu generasi udah beda. Tapi lu harus tahu, sehingga kalau lu tahu, itu memperkaya lu mengambil keputusan. Dan itu yang sangat menyenangkan sebenarnya kan. Karena gue bilang, kalau zaman gue dulu begini, zaman gue dulu begini, sekarang zaman lu. Bahkan yang kemarin ada yang bercandakan Hard Rock tutup di PP. Gimana nih kalau Mas Yoris yang akhirnya ngebuka lagi Hard Rock? Saya bilang saya akan nyari GM usia 26 tahun. Kalau waktu itu saya deg-degan, sekarang saya udah ngerti kenapa dipilihnya saya. Karena tamu Hard Rock itu rentang usianya tuh di sekitar segitu. Iya. Ya kan, hanya diambil yang mudanya gitu. Kebetulan adanya Yoris itu, tapi maksudnya nggak bisa. Hard Rock Cafe mau dibikin kayak era saya dulu, tapi GM-nya umurnya 50. Sorry, misalnya event saya nggak akan mau. Gitu loh. Udah Mas Yoris saya jadi GM-nya, nggak bisa, karena eranya udah berubah. Yang kita harus bikin adalah the spirit of rock and roll. Iya. Bukan bikin hard rock seperti zaman Yoris dulu. Iya. Sama kayak PL tadi kan, jangan bikin PL kasih sumbangan fitness, alat fitness. Udah banyak banget fitness. Iya. Lo harus yang beda. Misalnya anak PL ekskulnya apa? Golf. Nah itu, yang beda. Yang SMA lain nggak ada. SMA lain udah bikin golf, cari lagi. Ekskul yang lain lagi. Gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Mereka juga perlu kita untuk wisdomnya, untuk pengalamannya. Tapi biarkan mereka mengambil keputusan mereka sendiri. Yang jangan itu mereka cuman browsing Google halaman 1, cuman nanya ChatGPT terus ngerasa udah ngerti semua. Iya.
Ya kan? Karena Iya. saya bilang, Yap. kalau kalian cuma nanya ChatGPT, film di layar lebar Indonesia isinya horor semua. Iya. Iya, Ya kan? Adalah Mbak Mira Lesmana yang tetap ngotot bikin Serina 2. Untungnya sukses. Nggak mungkin Mbak Mira Lesmana kalau nanya ChatGPT disarankan berdasarkan statistik yang ada bikinlah film horor. Gitu. Jadi maksudnya Iya. mereka berada di era yang berbeda, kita harus embrace mereka. Ya, gayanya jadi yang tadinya manajer atau GM sekarang harus gayanya seperti klub sepak bola. Sifatnya pelatih kepala, coach. Pada saat 11 pemain bertanding, makanya saya di Instagram sering nulis kan tentang bola tuh. Padahal saya bukan yang pemain bola waktu SMA gitu. Saya ikut main tapi bukan yang jago lah gitu. Nah, karena apa? Itu pada saat mereka udah bertanding di lapangan, itu udah lapangan mereka. Pelatih tuh cuma bisa melatih, mengarahkan. Iya. Detik per detik tuh udah di lapangan udah dia. Nah, itu sih sebenarnya hubungan antara, dan mereka harus banyak belajar dari kita sehingga keputusan-keputusan si Gen Z ataupun Gen Y ini bisa jauh lebih saya bilangnya ada dasarnya. Gitu. Iya. Mereka kadang-kadang dasarnya itu tuh kurang. Puas. Wah, Thank you. Dalam banget nih dari tadi. Kita Jadi, sudahi kayaknya sudahi. Om Yoris juga waktunya terbatas Yes, dan harus yes. pergi. Next kita bikin episode berikutnya lah Ya. dengan Siap. topik-topik yang menarik. Monggo, Bu Ya, Dos. terima kasih Mas Yoris ya yang Om Yoris, thank you banget. kreatif thinkingnya, sharingnya macam-macam. Oke, Retrois kalau begitu jangan lupa untuk share, like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di next episode berikutnya. Dan sekali lagi, apa Mas Yoris? Creative thinking atau creative junkiesnya boleh dikeluarkan? Produktif, kreatif, bahagia. Yes. Produktif, kreatif, bahagia. Produktif, Yes, kreatif, bahagia. oke.